Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang baik, dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas, tolong disiapkan kelasnya dan baca doa. Pimpin doanya. Baik, untuk semuanya, siap gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Ananda semua, ini merupakan pertemuan pertama kita setelah Ananda semua memasuki SMK ini, setelah masuk sekolah. Nah, pada pertemuan pertama ini, Ananda langsung dihadapkan dengan pertemuan online. Ibu harapkan Ananda semua tetap bersemangat seperti layaknya kelas offline. Kita doakan semoga keadaan semakin membaik agar kita bisa segera bertemu di kelas offline. Baik, anak-anak semua, Ibu akan mengecek kehadirannya. Hidayatur Rahmi. Ada Hidayatur Rahmi? Nia Febisya Putri, hadir? Hadir, Bu. Baik. Nur Syaedah. Nur Syaedah ada? Hadir. Hadir, Bu. Baik. Robi. Hadir, Bu. Selvi Riri. Sefli Riri hadir? Hadir, Bu. Syafira Afifah hadir? Hadir, Bu. Syahidah. Hadir, Bu. Ulfa Rahmi. Hadir Ulfa Rahmi. Hadir, Bu. Fiona Zahira hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iwa, ada orangnya Iwa? Hadir, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya Anda semua sudah masuki Zoom secara tepat waktu. Ibu harap sampai akhir Anda mengikuti pembelajaran secara disiplin, tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi sampai akhir pertemuan nanti. Dan juga tidak hanya pada mata pelajaran ini, tetapi juga pada mata pelajaran yang lainnya. Baik, di sini pertemuan pertama yaitu kita akan belajar tentang pengetahuan bahan pangan, di mana pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bahan makanan dari daging dan hasil olahannya. Lanjutkan. Nah, pengertian daging. Daging itu merupakan salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ananda pasti sering mengkonsumsi daging. Contohnya saja seperti bakso, seperti makanan-makanan yang lainnya, seperti itu. Dan olahan dari daging ini sangat banyak aneka ragamnya. Setelah kita memakan olahan dari daging, pasti akan menimbulkan kepuasan dan kenikmatan, karena daging itu memiliki kandungan gizi yang lengkap dan rasa yang lezat. Betul apa tidak? Bahwa setelah kita makan daging, itu akan menimbulkan rasa kepuasan dan kenikmatan. Coba dijawab. Betul, Bu. Betul. Apakah ada yang tidak suka dengan daging di kelas ini? Suka semua, Bu. Baik, Tidak Fiona. suka daging babi, Bu. Ya, di sini kita akan membahas daging, tapi Ibu akan membatasi apa yang Ibu bahas, yaitu
daging yang layaknya dikonsumsi oleh orang Indonesia, yaitu biasanya kita mengkonsumsi daging sapi, daging kerbau, daging kambing, dan daging domba. Nah, definisi daging menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia bahwa daging itu merupakan urat daging atau otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging pada bibir, pada hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Ibu mau nanya, kalau hewannya tidak sehat, apakah karkasnya bisa disebut sebagai daging? Ananda? Apa, Bu? Kalau hewannya tidak sehat, itu bisa disebutkan sebagai daging tidak? Bisa, Bu. Apa, Robi? Menurut Robi bisa aja, Bu. Soalnya kan hewannya yang tidak sehat, berarti dagingnya kan masih ada. Baik, kita lihat pengertian menurut Suparno. Kalau menurut Suparno di sini, dia menjelaskan bahwa daging ini semua jaringan hewan dan semua hasil pengolahan jaringan yang sesuai, yang aman untuk dimakan, yang tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Artinya jika dagingnya tidak sehat dan menimbulkan gangguan kesehatan, di sini menurut Suparno itu tidak bisa dikatakan sebagai daging, karena di sini kita membahas ilmu pengetahuan bahan pangan. Artinya apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita konsumsi. Sampai di sini Robi paham? Paham, Bu? Baik, kita lanjutkan. Nah, ada manfaat daging. Banyak sekali manfaat daging. Nah, di sini salah satunya daging ini memiliki protein mutu tinggi, di mana dalam tubuh manusia protein itu dibutuhkan untuk sumber atau zat pembangun yang akan memberikan tenaga dan energi pada tubuh kita. Nah, selanjutnya dia mengandung asam amino esensial yang lengkap dan seimbang, di mana asam amino esensial ini didapatkan dari protein yang telah dicerna secara baik oleh pencernaan kita. Nanti dia akan membentuk asam amino esensial. Selain protein, daging ini juga mengandung lemak, mineral, air, serta vitamin. Seperti yang kita ketahui bahwa lemak, mineral, air, serta vitamin ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk menjalankan aktivitas kita agar bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, daging ini memiliki banyak sekali aneka ragam hasil olahannya. Apakah Ananda bisa menyebutkan apa saja hasil olahan dari daging sapi ini? Robi, Bu. Robi, Bu. Ya, Robi dulu. Yang pertama, olahan dari daging ini seperti di Padang, Sumatera Barat atau di Sumatera Barat lah, Bu. Itu daging itu biasanya kita jadiin makanan khas, yaitu makanan rendang. Ya, apa Terus lagi? kalau di luar itu banyak olahan steak, Bu. Ya, terus? Juga bisa jadiin bakso dan lain sebagainya, Bu. Ya, Makasih, Bu. benar sekali. Kalau menurut Nia bagaimana? Nia Feby Syahputri. Mungkin jaringannya ya. Kita lanjutkan. Manfaat daging selanjutnya, dia memiliki merupakan bahan pangan bergizi tinggi di samping telur, susu, dan ikan. Kita lanjutkan. Di sini ada komposisi nutrisi daging sapi. Bisa Anda baca semua yang ada di layar, bahwa daging sapi ini merupakan bahan makanan hewani yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Daging sapi mengandung energi sebesar 207 kilokalori, protein 18,8 gram, dan seterusnya. Ini banyak sekali nutrisi yang ada pada daging sapi. Semua yang ada pada layar Ananda ini akan Ananda dapatkan jika Ananda mengkonsumsi sebanyak 100 gram daging sapi dengan jumlah yang dapat dikonsumsi sebanyak 100%.
Jika Ananda menimbang 100 gram atau 1 ons daging sapi, tetapi di dalamnya terdapat lemak atau tulang, itu tidak bisa dikatakan dapat dimakan sebanyak 100%. Jadi jika ingin mendapatkan nutrisi yang seperti di layar ini, Ananda harus menimbang daging khasnya saja sebanyak 100 gram agar bisa dikonsumsi semuanya atau bisa dikonsumsi 100%. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai nutrisi daging atau nutrisi makanan lainnya, Ananda akan membahasnya pada mata pelajaran ilmu gizi. Di sana nanti Ananda akan diajarkan mengenai bagaimana cara mengetahui kalori yang Ananda butuhkan per harinya. Jadi Ananda nanti bisa tahu berapa gram sih saya bisa makan daging sapi di dalam 1 hari seperti itu. Sehingga nanti tidak ada yang kekurangan maupun kelebihan. Nah, di sini ada kualitas daging. Sebelum Ibu menjelaskan, ada 2 gambar di samping teks. Bisa Ananda lihat. Di antara kedua gambar, mana sih yang merupakan daging segar? Yang gambar yang atas atau gambar yang bawah? Siapa yang mau jawab? Yang atas, Bu. Iya, Dela. Mengapa Dela memilih yang gambar yang di atas? Karena warnanya lebih segar, Bu. Nah, benar sekali, Dela. Bagus, karena warnanya lebih segar. Di sini kita lihat ciri-ciri daging yang baik itu bagaimana. Dia berwarna merah dan segar, bau darah segar dan masih kenyal, dan apabila ditekan dengan jari, dia akan kembali ke permukaannya dengan cepat. Sebaliknya, jika saat ditekan, daging itu tidak kembali lagi ke bentuk semulanya, artinya daging itu merupakan daging yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Di sini, apabila daging dikoyak dengan tangan, daging akan kokoh atau sulit dikoyak. Artinya, jaringan-jaringan otot pada daging itu masih padat, masih berdekatan, sehingga akan sulit untuk dikoyak. Sedangkan kalau daging itu kita coba untuk mengoyaknya dan dia terkoyak, artinya daging itu sudah tidak layak lagi untuk kita olah. Selanjutnya, dengan cara meraba daging yang digiling atau dihaluskan di antara 2 jari seperti ini, bila terasa lembut maka daging mempunyai mutu yang baik. Sebaliknya, jika kita merasakan tekstur yang lengket atau ada lendirnya, itu artinya daging itu sudah tidak baik lagi. Begitu cara melihat daging giling yang masih baik atau tidak. Karena kan kita tidak bisa melihat bentuk fisik yang seharusnya, karena dia sudah digiling. Kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke karkas kambing dan domba. Nah, kalau karkas kambing ini, kambing dan domba ini memiliki kesamaan dari karkasnya. Setelah disembelih dengan halal dengan syariat agama, dia akan dikuliti dan dibuang isi perutnya, lalu dipisahkan antara kepala dan kaki, mulai dari tarsus atau karpus. Karpus ini merupakan, kalau di anatomi manusia, dia merupakan pergelangan tangan. Mungkin kalau di dalam kambing dan domba ini, dia merupakan pergelangan kakinya. Lalu organ reproduksi, ekor serta lemak yang berlebih itu akan dibuang. Maka setelah itu baru bisa dikarkas atau diambil bagian-bagiannya. Ananda pernah melihat penyembelihan kambing atau domba? Halo, masih ada di sana? Ya? Pernah, Bu. Di mana melihatnya nih? Siapa yang jawabnya? Yuwa nih? Iya, Bu. Ya, di mana Yuwa melihatnya? Ketika itu, Bu, Idul Adha. Ya, benar. Jadi, yang belum pernah melihat, bisa nanti kalau Idul Adha bisa saksikan di masjid atau musola, atau di YouTube, ada juga. Nanti kalau tidak, Ibu share juga di e-learning. Lalu di sini ada daging kambing itu apa sih?
Nah, daging kambing itu merupakan otot skeletal dari karkas kambing atau domba yang aman, seperti daging sapi tadi, yang aman yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, yang layak dan lazim dikonsumsi oleh manusia. Biasanya daging kambing ini dapat ditemukan dalam keadaan yang segar dingin, maksudnya dagingnya sedang dalam keadaan segar dan didinginkan di chiller, lalu daging beku. Seperti itu. Nah, ini merupakan karkas dari sapi. Saat Ibu menjelaskan nanti, Ananda perhatikan kode-kode yang ada di gambar ini agar mengerti apa yang Ibu sampaikan. Di sini ada blade atau punuk, yaitu terdapat pada daging sapi bagian atas yang menyambung dari bagian daging paha depan terus sampai ke punuk sapi. Nah, ini dia bagiannya. Olahannya itu ada seperti ini, sei, yaitu olahan daging khas dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada cuk atau paha depan di sini. Bagiannya itu dari paha atas dan paha depan. Nah, kalau paha belakang ini beda lagi bagiannya, dia yang depan dan bagian yang atas. Yang bawah juga beda lagi bagiannya. Contoh dari hasil olahannya itu ada semur, ada empal, ada sop, kari, abon, dan rendang. Nah, selanjutnya ada cup roll di sini. Dia berasal dari bagian belakang sapi di sekitar khas dalam, khas luar, dan tanjung. Nah, di sini letaknya. Di sini ada contoh olahannya itu ada sate, ada sukiyaki, ada sup, dan empal. Nah, selanjutnya ada sirloin atau khas luar. Nah, di sini letaknya. Bagian ini berasal dari bagian bawah daging iga terus sampai ke bagian sisi khas dalam. Nah, ada yang pernah makan steak? Ananda? Ada yang pernah makan steak? Pernah, Bu. Ya? Bagaimana? Pernah, Bu. Bagaimana tekstur dagingnya? Lembut. Baik, Iwa. Kita lanjutkan ke tenderloin. Nah, di sini bagiannya. Dia terletak pada tengah badan. Nih, tengah badan. Dari bagian otot utama di sekitar bagian tulang belakang atau di antara bahu dan tulang panggul. Di sini. Nah, contoh olahannya itu rata-rata sama seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Bisa dijadikan untuk steak, ada dijadikan grill steak, dan dijadikan sukiyaki. Nah, ini ada top side, bagian yang ini terletak pada bagian paha belakang, ini. Nah, contoh hasil olahannya itu ada dendeng, ada pizza, ada bakso, ada abon, bistik, empal, ada rendang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada silver side, terletak pada bagian sapi, paha belakang, dan terluar. Yang paling dasar, bagian paha depan disebut seng. Nih. Terus contoh olahannya itu ada sop, ada rawon, daging giling. Maaf, contoh olahannya itu ada bistik, ada rendang, ada empal, ada abon. Selanjutnya ada inside atau knock. Nah, di sini dia terdapat di paha belakang bagian atas yang berada di antara penutup dan gendiknya. Nah, ini. Nah, contoh olahannya itu ada rawon, ada sop, daging giling, ada sate, dan kornet. Sampai di sini Ananda paham? Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, bagian selanjutnya ada seng.
atau sengkel. Berasal dari bahasa Belanda yang artinya karkas bagian depan atas kaki sapi. Nah, yang ini. Itu hasil olahannya biasanya dijadikan sebagai semur, sop, rawon, dan empal. Rata-rata hasil olahannya sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada bagian ke-10 yaitu flank, yaitu dia berasal dari otot perut. Yang ini hasil olahannya biasanya hasil olahannya itu dijadikan sebagai sate, dijadikan daging giling, dijadikan sup, dijadikan rawon. Jadi sama saja. Lalu ada flank, itu bagian daging sapi yang berasal dari bagian sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Nah, contohnya di sini ada kornet, ada rawon, ada sup, ada roast. Lalu selanjutnya ada brisket atau sandung lamur. Bagian ini berasal dari bagian dada bawah sekitar ketiak. Yang ini. Nah, contoh olahannya itu seperti daging masak asam padeh, lalu ada rawon, ada sop. Rata-rata semuanya itu bisa dijadikan hasil olahan yang Ibu sebutkan tadi. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ananda? Apakah Ananda paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya sebentar. Nah, di sini ada daging sapi gelonggongan. Sebelum menjelaskan, ada tidak yang mengetahui apa sih itu daging sapi gelonggongan? Ada yang ingin menjawab? Apakah Ananda sudah tahu apa itu daging sapi gelonggongan? Belum, Bu. Baik, Itu di sini biasanya, Bu, ya, Iwa. itu kayak biarkan nanti misalnya sapi yang masih hidup gitu nanti dia disuruh minum atau memang dipaksa untuk meminum air, jadi nanti daging tuh sapi tuh bakalan nambah berat badannya supaya harga jualnya juga makin tinggi, tapi tuh sebenarnya dilarang, Bu. Iya, jawaban Iwa sangat bagus. Benar, daging sapi gelonggongan itu merupakan daging yang telah dimodifikasi dan itu tidak layak untuk dikonsumsi sebenarnya. Dan itu merupakan kecurangan dalam perdagangan. Itu tidak baik untuk dicontoh karena hal seperti itu bisa dijatuhkan sebagai cara yang haram. Cara untuk untuk memodifikasi sapi menjadi gelonggongan itu, dia diberi minuman secara paksa dalam jumlah yang sangat banyak beberapa jam sebelum dia disembelih, sehingga nanti sapinya itu akan bertambah beratnya. Cara ini sangat dilarang karena selain menyiksa hewan, daging yang dihasilkan dari sapi yang telah digelonggong juga berkualitas jelek. Daging sapi tersebut akan lembek dan penuh dengan air. Kondisi daging yang demikian akan membuat daging tersebut tidak awet dan cepat membusuk. Jadi akan merugikan konsumen juga. Sehingga kita harus tahu ciri-ciri daging sapi gelonggongan. Nah, yang pertama, ciri-cirinya dagingnya itu akan berwarna pucat. Tidak seperti daging yang telah Ibu jelaskan tadi, berwarna merah, berbau segar. Lalu teksturnya lembek dan cepat busuk. Jadi Ananda nanti kalau ke pasar, kalau membeli daging itu dicek, ditekan apakah dia lembek atau tidak, seperti itu ya. Lalu kadar airnya sangat banyak. Saat direbus nanti dia akan menyusut dari berat yang seharusnya. Menyusutnya itu sangat banyak karena air yang telah dikonsumsi oleh sapi tadi itu akan keluar. Jadi akan merugikan konsumen. Lalu biasanya dia dijual itu diletakkan di atas meja, tidak digantung. Kan ada daging sapi yang digantung, tapi ini dia diletakkan di atas meja. Nah,
Tidak berarti semua daging yang di atas meja itu merupakan daging yang gelonggongan, sehingga kita harus mengetahui dan harus paham apa-apa saja ciri-ciri daging sapi yang layak dan tidak layak dikonsumsi. Sampai di sini, apakah Anda ingin bertanya? Tidak? Tidak, Bu. Berarti Anda sudah paham ya apa yang sudah Ibu sampaikan? Insya Allah paham, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan dari yang telah Ibu sampaikan tadi? Siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa menjelaskan apa kesimpulan dari yang telah Ibu sampaikan tadi? Tidak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan kesimpulannya bahwa daging itu merupakan jaringan atau seluruh jaringan otot yang melekat pada kerangka hewan ternak berkaki 4. Nah, daging sapi juga memiliki banyak protein, banyak nutrisi, dan banyak manfaatnya bagi manusia. Setelah itu, cara untuk memilih daging dengan baik bisa dengan kita tekan, bisa dengan kita robek, dan kita rasakan teksturnya, bagaimana bentuknya. Kalau daging yang segar tidak mungkin saat dirobek dia akan hancur. Maka Anda diharapkan jika ke pasar nanti, jika ingin membeli bahan, itu diperhatikan dengan benar, dengan cermat, bagaimana sifat daging yang baik. Jangan sampai nanti setelah Ibu jelaskan materi ini, Anda tetap salah dalam membelinya. Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, karena di sini Ibu takut waktunya tidak cukup, jadi untuk karkas kambing, karkas domba, dan kerbau, nanti Ibu akan kirimkan saja ke e-learning. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Baik. Nanti di e-learning akan Ibu berikan tugas. Tugasnya berupa soal objektif, lalu ada teka-teki silangnya. Diharapkan nanti Anda mengirimkan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Juga nanti materinya akan Ibu sampaikan di e-learning, karena Ibu kirim di e-learning. Setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, Anda diharapkan lebih aktif daripada hari ini. Untuk yang hari ini telah aktif di kelas, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa setelah Ibu share materi ini, Ananda nanti setelah menjawab soal dan mengumpulkan soal, dibaca ulang materinya, sehingga nanti saat ujian tidak terlalu berat saat membaca materinya, tidak terlalu berat saat memahami materinya, sehingga nanti nilai Ananda juga bisa mendapatkan nilai yang bagus, seperti yang Ananda harapkan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai, nanti kita lihat di silabus, sudah di e-learning, sudah ada di e-learning. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.